Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saki Foktarian dengan NPM 2508081011054. Jadi saya ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester praktikum metode statistika STEM. Oke, kita masuk ke statistika. Apa sih itu statistika? Ya, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dari data. Statistika digunakan untuk membantu pengambilan keputusan berdasarkan data. Selang kepercayaan. Selang kepercayaan adalah rentang nilai yang digunakan untuk memperkirakan nilai parameter populasi yang tidak diketahui seperti rata-rata atau proporsi. Jadi kita lihat di contoh soal di selang kepercayaan. Oke, kita lihat data yang disoalkan. Lalu diminta hitung rata-rata dan standar deviasi. Dan yang B diminta estimasi SK pada tingkat kepercayaan 95%. Oke, untuk nomor A kita cuman menaruh mean dan SD untuk rata-rata dan standar deviasi. Jadi dapat kita interpretasikan di sini. Dilihat dari nilai rata-rata 2,909 menunjukkan bahwa angka kematian anak berada di kisaran 2 sampai 3 persatuan data. Standar deviasi 0,44 berarti variasinya kecil. Sehingga data relatif konsisten antar pengawatan. Di B diminta estimasi SK pada 95%. Jadi kita menggunakan sintak TISAM test. Kenapa sih TISAM test? Karena N-nya itu kurang dari 30. Jadi kita interpretasikan dapat dilihat dari output di atas pada selang kepercayaan 95% berada pada 2,59 hingga 3,23 sehingga rata-rata sebenarnya diperkirakan berada di antara nilai tersebut. Kita ke hipotesis. Apa sih itu hipotesis? Hipotesis adalah pernyataan sementara yang dibuat untuk menjelaskan suatu gejala, hubungan, atau fenomena, dan belum tentu benar sebelum diuji dengan data atau penelitian. Dengan kata lain, hipotesis adalah dugaan awal yang logis dan bisa diuji, bukan sekedar opini. Kita ke contoh soal hipotesis. Jadi, pada soal ini, pemerintah ingin melihat kasus kejahatan di Pulau Jawa, apakah lebih dari 12.000 kasus? Ini ke sintaknya. Ini di sintaknya tuh kita pakai TISAM test juga. Karena seperti yang kita tahu, jika N-nya kurang dari 30, kita pakainya TISAM test. Jadi, keluarlah sintaknya seperti yang saya tempelkan di sini. Interpretasinya itu dari output di atas didapatkan bahwa nilai p-value-nya 0,4707 lebih besar dari A 0,05 sehingga H0 tidak ditolak. Artinya tidak terdapat bukti statistik bahwa rata-rata angka kejahatan di Pulau Jawa lebih besar dari 12.000. Jadi kejahatannya itu tidak lebih dari 12.000 kasus di Pulau Jawa. Oke, kita ke regresi dan korelasi. Apa sih itu regresi? Regresi itu adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara satu variabel dependen atau Y dengan satu atau lebih variabel independen atau X. Tujuannya bukan hanya menemukan pola, tetapi juga memprediksi nilai Y berdasarkan X. Jadi pengertiannya itu pengertian. Jadi satu lagi itu kan korelasi ya. Pengertian korelasi itu adalah ukuran statistik untuk mengukur kekuatan dua arah hubungan antara dua variabel. Jadi kita lihat di sini, kita lihat bahwasanya bahwasanya soal peneliti ini ingin mengetahui hubungan antara jumlah dan persentase. Jadi semakin tinggi itu nantilah kita jelasin. Kita ke sintaknya dahulu setelah kita lihat contoh. Nah, kita lihat sintak A. Jadi di sini kita menentukan variabel X dan Y. X itu jumlah penduduk dan Y itu persentase jumlah penduduk yang mendapat JKN. Yang kedua, kita membuat sintak regresi linear sederhana. Jadi dapat kita buat modelnya seperti yang saya tempelkan yang bisa kita interpretasikan begini. Dapat kita lihat setiap model regresi linear sederhana yang dihasilkan adalah Y 82,52163
sampai 0,003366x. Hal ini berarti setiap bertambahnya jumlah penduduk sebanyak satu orang, maka persentase penduduk penerima JKN diperkirakan menurun sebanyak 0,003366%. Selain itu, ketika jumlah penduduk bernilai nol, maka persentase penduduk penerima JKN diperkirakan sebesar 82,52%. Ada ketiga, pengujian signifikan. Jadi kita ingin menguji sumeri ya di sini. Jadi kita interpretasikan dari output di atas dapat dilihat bahwa nilai p-value 0,3437 lebih besar dari 0,05 sehingga model regresi tidak signifikan. Artinya persentase penduduk penerima JKN tidak berpengaruh secara nyata terhadap jumlah penduduk penerima JKN. Di data nomor 4 ini kita disuruh buat scatter plot. Dapat kita lihat scatter plot di sini seperti ini, seperti yang saya tempelkan. Jadi dapat diinterpretasikan bahwa tidak menunjukkan pola linear yang jelas sehingga hubungan antara jumlah penerima JKN dan persentasenya terlihat sangat lemah. Jadi pada yang kelima kita disuruh cari korelasi dan nilai koefisien korelasi. Jadi kita kan harus mencari data. Kita pakai yang sintak tadi. Kita tempel di sini, kita bisa interpretasikan dari output di atas dapat dilihat korelasi minus 0,5435 menunjukkan hubungan negatif sedang dan nilai R2 sama dengan 0,2954 atau 29,5%. Variabel jumlah penduduk dapat menjelaskan kondisi variabel. Oke, kita ke ANOVA. Apa sih itu ANOVA? Ya, ANOVA atau Analysis of Variance adalah metode statistik untuk menguji apakah rata-rata beberapa kelompok berbeda secara signifikan. Oke, kita ke contoh soal ANOVA. Jadi, seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan signifikan antara nikah, cerai talak, dan cerai gugat. Oke, dapat kita lihat di 8 provinsi Sulawesi, dari Sulawesi Utara sampai Maluku Utara. Kita lihat tabel untuk ANOVA-nya. Jadi di sini kita bisa lihat mula-mula, galat, dan total. Derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan P value. Di sini mula-mulanya tuh 7, galatnya 16, totalnya 23. Jadi jumlah kuadratnya itu seperti yang kita lihat di sini. Dan di galat jumlah kuadrat kita lihat juga ada 3656555321. Mula-mula di kuadrat tengah itu banyak sekali datanya. Dan di galat kuadrat tengah itu pun sedemikian. Di F hitung mula-mula itu ada 0,7569. Di galat F hitung tuh tak ada, di total pun tak ada. Oh iya, di jumlah kuadrat total itu juga nggak ada, di kuadrat tengah total itu juga nggak ada. Di mula-mula P value itu ada 0,63. Di galat P value itu tidak ada, dan di total P value tidak ada. Jadi interpretasinya dapat diketahui dari P value Nova di atas sebesar 0,63 dan nilai F hitungnya sebesar 0,7569. Oke, jadi ini lampiran untuk ANOVA. eh Lampirannya tuh kita pertama-tama lihat kasus, kita datakan kasusnya, kita buat sintaknya data kasus, seperti data frame, provinsi, dan kasus hakim. Terus kita buat model ANOVA-nya seperti analysis of variance. Ini kita buat datanya untuk menentukan di tabel ANOVA ini. Buat kita taruh dalam tabel ANOVA ini. Terus pasti kita harus mencari nilai QF. Kenapa sih kita taruh 0,95? Jadi kalau kata dosen saya, 0,95 itu kita gunakan karena tidak terlalu tinggi nilainya dan tidak terlalu rendah sehingga kita menggunakan 0,95 atau 90% dan 7,16 sehingga dapat hasilnya itu 2,657197. Oke, mungkin cukup segini saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin presentasi saya masih jauh dari dibilang baik. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah terus. Stop. Belum. Stop.